Editorial kritis TRS. Negara berjalan, tapi kemana? Keterpurukan arah Indonesia di era multikrisis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang masih memberikan kita akal, nurani, dan kesempatan untuk berpikir jernih di tengah derasnya arus zaman. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammadin, teladan agung dalam memimpin dengan hikmah, kejujuran, dan keteguhan arah. Sobat TRS, editorial ini tidak berkeinginan untuk menghakimi, melainkan dari kegelisahan yang jujur, negara ini terlihat berjalan, bahkan berlari, namun kemana sebenarnya arah yang dituju, tampak rancu. Di tengah krisis global yang kian kompleks, geopolitik yang terbelah, ketidakpastian ekonomi, disrupsi teknologi, hingga krisis pangan dan energi, Indonesia tidak berada di ruang hampa. Kita ikut dalam pusaran itu. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bergerak, tetapi apakah kita bergerak dengan arah yang jelas, atau sekadar merespons tanpa kompas. Sejarah telah memberi kita cermin. Dari kita belajar tentang arah, martabat, dan keberanian berdiri sebagai bangsa. Dari kita memahami arti stabilitas, strategi sunyi, dan pentingnya sistem dalam menjaga negara tetap berjalan. Pada era, negara hadir dalam bentuk kerja nyata dan percepatan pembangunan. Sementara di bawah, kita memasuki fase uji, apakah Indonesia mampu memperkuat ketahanan di tengah tekanan global yang nyata. Namun dari semua itu, satu pertanyaan besar belum sepenuhnya terjawab. Apakah arah besar bangsa ini telah dirumuskan secara utuh, atau kita masih berjalan dalam fragmen, mengandalkan potongan-potongan kekuatan tanpa sintesis? Yang jelas, dan editorial ini akan membedanya secara kritis namun tetap konstruktif. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada arah kebangsaan kita? Mengapa krisis ini tidak selalu terlihat di permukaan? Bagaimana pelajaran dari para tokoh bangsa bisa disintesiskan menjadi solusi nyata? Dan harapan apa yang masih bisa kita bangun menuju Indonesia 2029? Disclaimer, tulisan ini bukan kebenaran mutlak, melainkan undangan untuk berpikir bersama. Sebab masa depan bangsa tidak ditentukan oleh satu suara, tetapi oleh kesadaran kolektif yang berani jujur pada keadaan dan tegas dalam menentukan arah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu yuk kita menata niat, jernihkan pikiran, dan sucikan hati. Mari menyimak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat TRS dimanapun berada, mengapa tema ini menjadi keniscayaan? Tema ini tidak lahir dari ruang kosong, tetapi dari akumulasi kegelisahan yang semakin nyata, ketimpangan, tumpang tindih, dan mulai rapuhnya tatanan pengelolaan negara pasca reformasi. Reformasi pernah dijanjikan sebagai koreksi besar, membuka ruang kebebasan, memperbaiki sistem, dan menata ulang kekuasaan agar lebih sehat. Namun dalam perjalanannya, kita juga dihadapkan pada realitas yang tidak sederhana. Kebijakan yang sering tidak sinkron, arah pembangunan yang berganti-ganti, serta tarik-menarik kepentingan yang membuat negara seolah berjalan dalam banyak jalur sekaligus. Di satu sisi, demokrasi tumbuh secara prosedural. Di sisi lain, kualitas tata kelola justru kerap terfragmentasi, bahkan dalam beberapa hal tampak kehilangan disiplin arah. Akibatnya, muncul satu kondisi yang perlu kita akui dengan jujur. Negara tidak berhenti, tetapi tidak selalu bergerak dalam satu kompas yang sama. Situasi domestik ini menjadi semakin genting ketika kita melihat lanskap global yang kian memanas. Ketegangan geopolitik, termasuk eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, memberi sinyal keras bahwa dunia sedang bergerak menuju fase ketidakpastian yang lebih tinggi, bahkan berpotensi pada bentuk-bentuk konflik modern yang lebih kompleks. Dalam situasi seperti ini, negara tidak cukup hanya berjalan. Negara harus tahu kemana ia berdiri dan bagaimana ia bertahan. Sejarah Indonesia sebenarnya telah menghadirkan dua model karakter. Kepemimpinan yang kuat, meskipun berasal dari latar yang sangat berbeda,
dengan basis intelektual dan nasionalisme yang kokoh, mampu memberikan arah besar dan makna terhadap eksistensi bangsa. Sementara, yang tumbuh dari latar sederhana, menunjukkan kecerdasan strategis, ketenangan, dan kemampuan menjaga stabilitas negara dalam jangka panjang. Keduanya, dengan segala perbedaan dan kekurangannya, memiliki satu kesamaan penting. Kemampuan mengemban 4 sense kepemimpinan politik, arah, kontrol, dan manajerial secara efektif dalam konteks zamannya. Memasuki era kontemporer, di bawah dan, kita melihat pendekatan kepemimpinan yang lebih adaptif terhadap publik, komunikatif, dekat dengan masyarakat, dan responsif terhadap persepsi. Namun dalam dinamika tersebut, muncul pula catatan kritis yang berkembang di ruang publik. Tentang konsistensi arah, tentang keselarasan antara narasi dan realitas kebijakan. Serta tentang sejauh mana komunikasi politik benar-benar merepresentasikan substansi, bukan sekadar kemasan. Tanpa perlu terjebak pada label atau penilaian emosional, kita bisa membaca gejala ini sebagai tantangan zaman. Ketika persepsi publik menjadi sangat dominan, sementara kompleksitas masalah negara justru menuntut kedalaman, ketegasan arah, dan integritas dalam pengambilan keputusan. Padahal pada saat yang sama, persoalan mendasar dalam tata kelola negara semakin serius. Ketergantungan struktural, ketimpangan ekonomi, lemahnya sinkronisasi kebijakan, serta tantangan ketahanan nasional di tengah tekanan global yang tidak menunggu kesiapan kita. Disinilah tema ini menjadi penting, bahkan mendesak. Bukan untuk membandingkan figur secara sederhana, melainkan untuk menarik satu benang merah yang utuh. Bagaimana sebuah bangsa dengan pengalaman besar kepemimpinan, justru menghadapi risiko kehilangan arah di tengah krisis yang semakin nyata. Editorial ini akan menjadi ruang refleksi bersama, menghubungkan bahasan satu hingga akhir, untuk mengurai satu pertanyaan mendasar. Apakah Indonesia sedang membangun kekuatan jangka panjang, atau hanya merespons keadaan tanpa desain besar yang kokoh? Sebab dalam dunia yang berubah cepat, yang bertahan bukan hanya yang kuat, tetapi yang tahu arah dan konsisten menjaganya. Nah Sobat TRS yang dirahmati Allah, kita sudah siap membahasnya, yuk mulai. 1. Paradoks nasional, gerak cepat, arah kabur. Indonesia hari ini tidak bisa dikatakan diam. Jalan-jalan dibangun, kebijakan silih berganti, indikator makro menunjukkan pergerakan yang relatif stabil. Dari permukaan, negara ini tampak bekerja, bahkan terlihat semakin cepat. Namun justru di titik itulah kegelisahan muncul. Apakah semua gerak ini benar-benar menuju satu arah yang jelas? Ataukah kita sedang berlari di banyak jalur sekaligus, tanpa peta yang utuh? Sejarah menunjukkan, sebuah bangsa tidak runtuh hanya karena kemiskinan sumber daya. Ia bisa goyah justru ketika kehilangan orientasi. Ketika kebijakan hadir sebagai respons jangka pendek, bukan bagian dari desain besar jangka panjang. Disinilah paradoks itu nyata. Negara terlihat aktif, tetapi kesadaran arah belum sepenuhnya solid. Kita pernah memiliki fase di mana arah begitu kuat, seperti yang diwariskan oleh sebuah visi besar tentang martabat dan posisi bangsa. Kita juga pernah memiliki fase di mana sistem begitu rapi dan terkendali di bawah. Hari ini, kita memiliki kemampuan untuk bergerak lebih cepat. Namun kecepatan tanpa kompas berisiko membawa kita pada ilusi kemajuan. Sebab tidak semua yang bergerak itu menuju sebagian. Hanya berputar. 2. Tekanan global, dunia memaksa pilihan. Dunia tidak lagi berada dalam fase yang tenang dan linear. Kita memasuki era yang oleh banyak pengamat disebut sebagai multi-krisis, krisis yang datang bersamaan dan saling memperkuat. Ketegangan geopolitik meningkat. Blok-blok kekuatan global kembali mengeras, memaksa negara-negara berkembang untuk menentukan posisi. Dalam situasi seperti ini, netralitas tanpa strategi bukanlah kekuatan, melainkan kerentanan. Di saat yang sama, rantai pasok global tidak lagi stabil. Krisis energi dan pangan menjadi ancaman nyata, bukan sekadar wacana.
Negara-negara mulai memikirkan ulang kemandirian mereka, dari produksi hingga distribusi. Belum lagi disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan pergeseran struktur tenaga kerja. Dunia bergerak cepat, dan mereka yang tidak siap akan tertinggal, atau lebih jauh lagi, tergantung. Dalam konteks ini, Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton. Kita harus menentukan, apakah ingin menjadi pemain yang menentukan arah, atau sekadar mengikuti arus yang ditentukan pihak lain. Pengalaman sejarah memberi pelajaran penting, pernah menempatkan Indonesia sebagai subjek aktif dalam percaturan global. Sementara memilih pendekatan stabilitas dengan membuka ruang kerja sama internasional secara terukur. Hari ini, tantangannya berbeda, lebih kompleks, lebih cepat, dan lebih tidak pasti. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah kita ikut dalam arus global, tetapi apakah kita memiliki arah sendiri di dalamnya. Jika tidak, maka cepat atau lambat, arah itulah yang akan ditentukan oleh kepentingan di luar kita. 3. Stabilitas semu, di antara ketenangan dan kerentanan. Indonesia hari ini sering dipersepsikan sebagai negara yang stabil. Tidak ada gejolak besar, roda pemerintahan berjalan, dan konflik terbuka relatif terkendali. Dari luar, kondisi ini terlihat sebagai keberhasilan menjaga keseimbangan. Namun stabilitas seperti ini perlu dibaca dengan lebih hati-hati. Sebab dalam banyak kasus sejarah, ketenangan bukan selalu tanda kekuatan. Ia bisa menjadi tanda bahwa tekanan belum mencapai titik pecah. Di dalam negeri, berbagai persoalan struktural masih terlihat jelas. Ketimpangan ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi, ketergantungan terhadap faktor eksternal, serta kebijakan yang tidak selalu terintegrasi antar sektor. Lebih dari itu, tantangan terbesar justru terletak pada sinkronisasi arah. Kebijakan sering berjalan dalam kerangka sektoral, bukan dalam satu desain besar nasional yang konsisten. Akibatnya, muncul tumpang tindih, bahkan dalam beberapa hal saling melemahkan. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas bisa menjadi permukaan yang tenang. Namun di bawahnya terdapat arus yang tidak selalu selaras. Jika dibandingkan dengan masa lalu, menjaga stabilitas dengan kontrol yang kuat, sementara membangun stabilitas melalui narasi persatuan yang kuat, meski dengan dinamika yang berbeda. Hari ini, kita berada di antara keduanya. Tidak sepenuhnya represif, tetapi juga belum sepenuhnya kokoh dalam integrasi sistem. Inilah yang disebut stabilitas semu, terlihat tenang, namun belum tentu tahan terhadap guncangan besar. Dan ketika krisis global datang dengan intensitas tinggi, stabilitas seperti ini akan diuji, bukan pada saat tenang, tetapi saat tekanan mencapai puncaknya. 4. Soekarno, arah besar dan martabat bangsa. Untuk memahami krisis arah hari ini, kita perlu kembali pada satu fondasi penting dalam sejarah bangsa kepemimpinan. Soekarno tidak hanya memimpin secara administratif. Ia memimpin dengan gagasan. Indonesia, di tangannya, bukan sekadar wilayah geografis, melainkan sebuah proyek peradaban. Nasionalisme yang ia bangun bukan bersifat sempit, tetapi memiliki dimensi global, menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang setara, bukan subordinat. Inilah kekuatan utama Soekarno, kemampuan memberikan arah dan makna. Ia memahami bahwa bangsa yang baru merdeka tidak cukup hanya memiliki pemerintahan. Bangsa itu harus memiliki identitas, kepercayaan diri, dan posisi dalam dunia. Namun di balik kekuatan itu, terdapat kelemahan yang tidak bisa diabaikan. Visi besar yang diusung tidak selalu diimbangi dengan sistem yang kokoh. Institusi belum sepenuhnya matang, ekonomi tidak stabil, dan mekanisme kontrol belum berkembang dengan baik. Akibatnya, arah yang kuat tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan. Dari sini kita belajar satu hal penting. Visi tanpa sistem akan kesulitan bertahan. Namun pelajaran yang lebih dalam dari Soekarno bukan pada kegagalannya, melainkan pada keberaniannya. Bahwa sebuah bangsa harus memiliki arah yang jelas. Harus tahu untuk apa ia berdiri, dan harus berani menentukan posisinya di dunia. Hari ini,
ketika kita berbicara tentang krisis arah, maka warisan terbesar Soekarno bukan sekadar sejarah, melainkan pengingat bahwa tanpa arah yang kuat, semua kemajuan bisa kehilangan makna. 5. Soeharto, stabilitas, strategi, dan batas kekuasaan. Jika meletakkan fondasi arah dan identitas bangsa, maka membangun sesuatu yang berbeda, arsitektur stabilitas dan sistem negara. Soeharto tidak tampil dengan retorika besar, tetapi dengan ketenangan membaca situasi. Ia memahami satu hal mendasar, negara yang baru keluar dari ketidakstabilan membutuhkan keteraturan sebelum melompat lebih jauh. Di bawah kepemimpinannya, stabilitas menjadi prioritas utama. Birokrasi ditata, ekonomi diperbaiki, dan ritme negara dijaga agar tidak kembali terjebak dalam kekacauan. Inilah kekuatan Soeharto. Kemampuan mengelola negara secara sistemik dan strategis. Berangkat dari latar yang sederhana, ia menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu lahir dari teori, tetapi dari ketepatan membaca realitas dan konsistensi dalam menjaga kendali. Namun, di balik stabilitas itu, terdapat batas yang kemudian menjadi titik lemah. Ketika sistem berjalan terlalu lama tanpa koreksi yang cukup, maka ia mulai kehilangan keseimbangan. Kontrol yang awalnya menjaga stabilitas, perlahan berubah menjadi pembatas ruang kritik. Mekanisme pengawasan melemah, dan dalam ruang yang tertutup, distorsi mulai tumbuh. Di titik inilah pelajaran penting muncul. Stabilitas tanpa koreksi akan melahirkan kerentanan yang tidak terlihat. Apa yang tampak kuat di permukaan, bisa menjadi rapuh ketika diuji oleh krisis besar, sebagaimana yang terjadi pada akhir kekuasaannya. Dari Soeharto, kita belajar bahwa negara harus stabil untuk berjalan, tetapi juga harus memiliki mekanisme koreksi agar tetap sehat. 6. Era kontemporer, eksekusi cepat, ujian otentisitas. Memasuki era dan, Indonesia menunjukkan perubahan pendekatan yang signifikan. Negara tidak lagi hanya berbicara tentang arah atau stabilitas, tetapi juga tentang kecepatan eksekusi. Infrastruktur dibangun secara masif, pelayanan publik didorong lebih responsif, dan kehadiran negara dirasakan lebih konkret di berbagai sektor. Inilah kekuatan utama era ini. Kemampuan bergerak cepat dan menghadirkan hasil nyata. Pendekatan kepemimpinan juga menjadi lebih komunikatif, dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap dinamika publik, dan mampu membangun koneksi emosional yang luas. Namun di balik kelebihan tersebut, muncul satu tantangan yang tidak sederhana, keseimbangan antara persepsi dan substansi. Dalam era komunikasi yang sangat terbuka, narasi menjadi sangat kuat. Citra, simbol, dan penyampaian pesan seringkali menjadi bagian penting dari kepemimpinan. Tetapi ketika narasi tidak sepenuhnya sejalan dengan arah jangka panjang yang konsisten, maka muncul ruang keraguan di publik. Bukan dalam bentuk penolakan langsung, tetapi dalam bentuk pertanyaan. Apakah kebijakan yang diambil benar-benar bagian dari desain besar, atau lebih merupakan respons terhadap situasi yang terus berubah? Di titik ini, tantangan kepemimpinan modern menjadi lebih kompleks. Tidak cukup hanya bekerja, tetapi juga harus menjaga kejelasan arah dan integritas keputusan. Di tengah tekanan persepsi. Karena pada akhirnya, kecepatan tanpa konsistensi arah hanya akan mempercepat ketidakpastian. Dan jika hal ini tidak dijawab dengan tegas, maka krisis yang kita hadapi bukan hanya soal kebijakan, melainkan krisis kepercayaan terhadap arah kepemimpinan itu sendiri. 7. Klimaks, krisis sintesis, saat kekuatan tidak pernah menjadi utuh. Pada titik ini, kita sampai pada simpul persoalan yang sesungguhnya. Indonesia bukan bangsa yang kekurangan pengalaman, bukan pula kekurangan figur dengan kapasitas besar. Sejarah telah menghadirkan spektrum kepemimpinan yang lengkap, arah yang kuat, sistem yang rapi, eksekusi yang cepat, hingga kesadaran akan pentingnya ketahanan. Namun justru disinilah paradoks itu mengeras. Semua elemen ada, tetapi tidak pernah hadir secara utuh dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Memberikan arah dan makna, tetapi sistem tidak cukup menopang. Membangun sistem dan stabilitas,
tetapi kehilangan mekanisme koreksi. Mempercepat eksekusi, tetapi arah besar sering terasa terfragmentasi. Memasuki fase pengujian ketahanan. Namun dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk menyatukan semuanya. Dari sini terlihat jelas bahwa krisis yang kita hadapi bukan semata krisis kebijakan, melainkan krisis sintesis. Kepemimpinan. Kita memiliki potongan-potongan keunggulan, tetapi belum mampu meramunya menjadi satu arsitektur yang utuh. Akibatnya, arah tidak sepenuhnya mengikat sistem. Sistem tidak sepenuhnya menopang eksekusi. Dan eksekusi tidak selalu memperkuat ketahanan jangka panjang. Semua berjalan, tetapi tidak selalu saling menguatkan. Di tengah kondisi ini, muncul pula dinamika baru, yang semakin memperumit keadaan. Dominasi persepsi dalam ruang publik. Narasi menjadi sangat kuat, komunikasi menjadi sangat menentukan, dan dalam beberapa kasus, batas antara substansi dan kemasan menjadi semakin tipis. Tanpa perlu menghakimi, kita dapat membaca fenomena ini sebagai gejala zaman. Ketika kepemimpinan tidak hanya diuji oleh keputusan, tetapi juga oleh bagaimana keputusan itu dipersepsikan. Namun di titik tertentu, bangsa tidak bisa hanya bergantung pada persepsi. Realitas akan selalu menguji apa yang sesungguhnya ada di balik narasi. Dan disinilah klimaks persoalan itu berdiri. Ketika arah belum sepenuhnya utuh, sistem belum sepenuhnya terkoreksi, eksekusi berjalan cepat. Dan tekanan global semakin keras, maka risiko terbesar bukan sekadar kesalahan kebijakan, melainkan kehilangan arah sebagai bangsa. Jika kondisi ini tidak disadari dan tidak segera disintesiskan, maka Indonesia berpotensi masuk ke fase yang paling berbahaya dalam sejarahnya. Bukan krisis yang meledak tiba-tiba, melainkan krisis yang tumbuh perlahan, tersembunyi di balik stabilitas, aktivitas, dan optimisme semu. Dan ketika krisis seperti itu mencapai puncaknya, yang dipertaruhkan bukan lagi program atau kebijakan, melainkan ketahanan arah bangsa itu sendiri. Sobat, sampailah kita pada penutup, menemukan arah, membangun keutuhan. Jika bab sebelumnya membawa kita pada kesadaran tentang krisis sintesis, maka bagian ini menjadi titik balik bagaimana Indonesia keluar dari jebakan arah yang terfragmentasi menuju kepemimpinan yang utuh. Solusinya tidak sederhana, tetapi juga bukan mustahil. Ia menuntut keberanian untuk menyatukan apa yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak lagi parsial, melainkan integratif. Arah yang jelas, bukan sekadar program jangka pendek. Sistem yang kuat, namun terbuka terhadap koreksi. Eksekusi yang cepat, tetapi tetap presisi dan konsisten. Ketahanan yang nyata, bukan asumsi semu. Dari kita mengambil keberanian menentukan arah. Dari kita mengambil disiplin menjaga sistem. Dari kita mengambil semangat eksekusi nyata. Dan pada fase, kita menaruh harapan pada penguatan ketahanan nasional yang lebih strategis. Namun semua itu hanya akan bermakna jika disatukan oleh satu hal yang sering dilupakan. Integritas arah dan kejujuran dalam kepemimpinan. Sebab tanpa itu, visi akan menjadi slogan, sistem menjadi alat kekuasaan, eksekusi menjadi rutinitas, dan ketahanan menjadi ilusi. Menuju 2029, Indonesia tidak kekurangan peluang. Yang menjadi pertaruhan adalah apakah kita mampu membaca zaman dengan jernih, dan berani menentukan jalan dengan tegas. Karena pada akhirnya, arah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa cepat ia bergerak, melainkan oleh seberapa jelas ia mengetahui tujuan perjalanannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini bukan sekadar pesan spiritual, tetapi juga prinsip kepemimpinan. Bahwa arah niat menentukan nilai dari setiap tindakan. Sebagaimana diingatkan oleh Umar bin Khattab, tidak ada Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Maka jika arah ingin diluruskan, kepemimpinan harus jujur. Jika bangsa ingin kuat, sistem harus adil. Dan jika masa depan ingin terjaga, maka hari ini kita harus berani memilih jalan yang benar.
Wallahu a'lam bisawab.